Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK. Yang jelas, saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Ahmad Saroni, anggota DPR, Dewan Terhormat yang menyebut rakyat ini tolol sedunia karena teman-teman mendesak untuk membubarkan DPR, akhirnya kena karmanya. Dalam beberapa hari yang lalu, teman-teman, viral pernyataan Ahmad Saroni yang menolak KPK melakukan OTT atau operasi tangkap tangan. Bahkan Ahmad Saroni meminta kalau misalnya ini KPK mau melakukan penangkapan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan ketua partai. Ini tentu adalah sebuah logika yang sangat tidak masuk akal, sebuah pernyataan yang sangat mencurigakan, karena kalau kita tahu sendiri saat KPK melakukan OTT itu memang operasi tangkap tangan, bukan operasi yang sudah dijadwalkan. Kita bisa bayangkan kalau misalnya terduga korupsi, teman-teman, dikabari terlebih dahulu. Saya dapat info ini KPK mau menangkap Anda jam 10 hari ini. Kan bisa saja dirinya itu kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Ini Ahmad Saroni malah mengatakan dengan bangganya, teman-teman, di sidang DPR, di hadapan ketua KPK, di hadapan awak media, bahwa KPK harus konfirmasi terlebih dahulu dengan ketua partai sebelum melakukan penangkapan. Kan ini lucu banget, teman-teman, lucu banget. Gimana logikanya itu masuk enggak sih? Anda kalau misalnya berada di posisi KPK, penegak hukum, mau menangkap kriminal koruptor, apakah diumumkan dulu misalnya ya di TV-TV, misalnya saya mengumumkan akan menangkap saudara A, fraksi A, karena terduga korupsi? Kan gak lucu. Ini kok bisa ya ada anggota DPR yang berpikiran seperti ini? Nah, hari ini kita mau tengok dulu bagaimana respon KPK, bagaimana pernyataan Ahmad Saroni yang sangat kontroversial yang menyebut bahwa ini KPK nggak boleh asal mainan OTT langsung tangkap. Harus konfirmasi dulu ke saya, ke ketua partai. Seperti itulah. Kita simak dulu, kita kaji dulu, biar nggak simpang siur, biar lebih lengkap. Dan juga nanti teman-teman tinggalkan komentar pendapatnya di akhir video. Kita simak teman-teman video selengkap. Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita berharap ke depan dalam proses yang di Makassar jangan terulang, Pak. Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang, Pak, ke Bapak. Jadi lebih enak, hubungan kelembagaannya ada. Kalaupun dia terpidana, dalam konversi pers terakhir aja saya katakan, Pak, kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi, Pak. Pasti kita akan dukung penegakan hukum yang Bapak lakukan. Silakan Pak Ketua mau ngomong, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kami merespon yang pertama tadi dari Puang Rudianto lalu. Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita berharap ke depan dalam proses yang di Makassar jangan terulang, Pak. Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang, Pak, ke Bapak. Jadi lebih enak, hubungan kelembagaannya ada. Kalaupun dia terpidana, dalam konversi pers terakhir aja saya katakan, Pak, kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi, Pak. Pasti kita akan dukung penegakan hukum yang Bapak lakukan. Silakan Pak Ketua mau ngomong, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kami merespon yang pertama tadi dari Puang Rudianto lalu. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi. Yang berada di atas jadwal tolong kosongkan, Pak. Kosongkan, persiapan.
Satu lagi Mbak Puan, ini kan bertepatan dengan demo nih Pak Puan. Mbak Puan di DPR seperti apa ngelihatnya Mbak Puan? Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Termasuk ada itu katanya udah dibetonin, udah dikasih beton ya depannya, itu gimana tuh Mbak Puan melihatnya Mbak Puan? Ya, mari kita sama-sama saling hormat menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi, dan tentu saja semua aspirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita sama-sama perbaiki. Baik, Mbak Puan, terima kasih banyak Mbak Puan. Jawaban menohok Uya Kuya dalam video wawancara viral di media sosial seusai video joget anggota DPR naik gaji 100 juta rupiah beredar di lini massa. Baru-baru ini video joget sejumlah anggota DPR di dalam gedung paripurna viral diperbincangkan netizen. Apalagi video viral itu dibarengi dengan narasi gaji DPR kini naik 100 juta rupiah. Di saat yang sama, para anggota DPR seperti menyambut kabar itu dengan kebahagiaan dengan berjoget bersama. Sejumlah DPR dari kalangan artis terlihat jelas begitu menikmati ketika joget tersebut, seperti di antaranya Eko Patrio, Uya Kuya, dan lain-lain. Namun terlihat beberapa anggota DPR ada yang tidak ikut berjoget, salah satunya seperti Pasha Ungu. Setelah video joget itu viral, beredar pula potongan video wawancara Uya Kuya yang memberikan jawaban menohok. Menurutnya, anggota DPR merupakan artis lantaran hampir semua anggota DPR membuat konten. Ucapan Uya Kuya menuai reaksi panas dari para netizen. Apalagi ditambah narasi gaji DPR naik 100 juta rupiah. Namun Ketua DPR RI Puan Maharani membantah kabar kenaikan gaji DPR tersebut, tetapi diganti dengan kompensasi uang rumah. Tunjangan rumah tersebut diketahui berjumlah di angka 50 juta rupiah per bulan. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menambahkan bahwa soal gaji ini memang tidak ada kenaikan, namun memang ada kenaikan tunjangan sedikit. Dengan banyaknya kritik dari masyarakat atas aksi anggota Dewan tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan penjelasan. Menurutnya, aksi para anggota Dewan berjoget itu tidak salah karena dilakukan di luar acara formal. Kalaupun anggota DPR sampai berjoget, itu juga dianggapnya sebagai hal wajar sebagai respons tubuh seseorang saat mendengar sebuah lagu. Dia pun menampik anggapan anggota Dewan tidak sensitif atau peka dengan berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini. Sebab momen pemutaran lagu sebagai hiburan yang membuat anggota Dewan spontan berdendang terjadi di luar agenda formal. Segelintir orang ada, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir Jamil. Sebelum ke teman yang lain, selamat datang buat Pak Irjen Pol Purnawirawan Mahfud Arifin. Kapoksi baru Pak dari Nasdem Pak. Kapoksi Pak sekarang Pak, pengganti Rudi Lalo Pak. Pak Jenderal, tolong berdiri Pak Jenderal. Waduh. Wah, ini senior Bapak Pak. Satu lagi dari PKS, Pak Eki. Selamat datang di Komisi 3 Pak. Ini Pak Eki biasa ngurusin keuangan Pak. Tapi dia mau ke sini mau ngurusin keuangan hukum Pak. Jadi pas kalau ke sini Pak, ekonomi hukum Pak. Nggak bisa Pak. Langsung sama dia Pak, ntar di revisi Pak. Tapi sebelumnya, sebelum teman-teman yang Pak Abu nggak mau ngomong? Oh ngomong.
Tunggu ya. Sebelumnya terima kasih pimpinan atas penjelasannya. Kita berharap ke depan dalam proses yang di Makassar jangan terulang, Pak. Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang, Pak, ke Bapak. Jadi lebih enak. Hubungan kelembagaannya ada. Kalaupun dia terpidana, dalam konversi pers terakhir aja saya katakan, Pak, kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi, Pak. Pasti kita akan dukung penegakan hukum yang Bapak lakukan. Silakan Pak Ketua mau ngomong, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kami merespon yang pertama tadi dari Puang Rudianto lalu. Menyampaikan terkait beberapa hal. Jadi memang kalau kepala daerah kan memang jumlahnya banyak gitu, tapi tentu kami juga tidak asal-asal saja. Pasti kami lakukan pendalaman dan kegiatan-kegiatan penyelidikan yang lainnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kami tetap memperdomani pasal 5 bagaimana diatur dalam Undang-Undang 19/2019 di mana menyangkut masalah kepastian, kemudian proporsionalitas, kemudian juga masalah keterbukaan, akuntabilitas, dan juga kepentingan umum. Ini selalu kami pegang. Di sisi lain, segala tindakan kami dievaluasi dan harus dipertanggungjawabkan juga kepada Dewas. Nah, memang permasalahannya bahwa apakah kemudian pencegahan ini sudah kami lakukan? Sudah. Jadi di KPK itu ada 3 kedeputian yang sebenarnya melaksanakan kegiatan pencegahan. Yang pertama adalah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, kemudian ada Korsup. Nah, Korsup itu membidangi atau melakukan kegiatannya di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Ada 8 fokus area yang selalu menjadi perhatian, bahkan selalu diskor, ada nilainya, antara lain kegiatan perencanaan, kemudian pengadaan barang jasa, kemudian masalah pajak, mutasi jabatan, aset daerah, juga urusan-urusan pengawasan terhadap APIP. Nah, ini kami selalu lakukan. Jadi sering komunikasi, sering intens, bahkan kadang-kadang kami yang datang atau mereka yang datang ke KPK untuk melakukan, bahkan mengingatkan. Misalkan ada satu kabupaten terinformasi bahwa proses mutasi jabatannya menyalahi aturan, tidak melalui BKN atau tidak secara transparan. Ini langsung kami berikan teguran. Jadi sebenarnya konsep-konsep atau cara-cara pencegahan ini sudah dilakukan. Satu lagi ada Kedeputian Pendidikan Masyarakat. Ini juga sosialisasi dan kampanye rutin kami lakukan. Nah, tapi sisi lain, karena pencegahannya sudah dilakukan, maka pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Sayangnya seperti itu. Mau tidak mau karena sudah disampaikan, sudah diingatkan, sudah mungkin bahkan disampaikan hal-hal yang sifatnya temuan, informasi dari masyarakat, seringkali mungkin tidak diindahkan, akhirnya yang terjadi adalah kegiatan penindakan. Selain itu juga kami melakukan kegiatan pencegahan pasca penindakan. Pencegahan pasca penindakan itu untuk mengantisipasi jangan sampai ada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang hat-trick, kena beberapa kali. Nah, ini salah satunya sebenarnya Kolaka. Kolaka ini sudah kesekian kali sebenarnya kena, gitu. Jadi sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah pernah kena. Ada juga beberapa daerah lain yang sudah kena. Artinya bahwa ya prosesnya sebenarnya tidak serta-merta, ini kami lakukan melalui tahapan-tahapan. Demikian untuk respon terhadap Pak Rudianto. Kemudian respon berikutnya yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir Jamil, MSI, kami sampaikan ya bahwa untuk pemulihan kemudian PSP tadi yang digarisbawahi oleh Pak Nasir, PSP ini prosesnya adalah yang pertama sebelum kami berikan atas permintaan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, langkah yang pertama kami lakukan adalah proses lelang. Itu selalu kami prioritaskan, kami utamakan. Manakala dalam pelaksanaan proses lelang tidak ada atau kurang peminat, atau tawarannya jauh daripada harga yang sudah di-appraisal, yang sudah ditentukan, maka langkah yang berikutnya biasanya ada pihak-pihak pemerintah daerah atau kementerian lembaga yang kemudian meminta untuk dijadikan sebagai aset.
Contoh paling terakhir kemarin dihadiri oleh Pak Ibnu adalah di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran itu diberikan satu buah rumah yang akan digunakan untuk perkantoran karena kementerian tersebut merupakan kementerian baru sehingga memerlukan bangunan atau aset untuk menambah untuk operasional perkantorannya. Jadi tidak serta-merta langsung kami berikan, itu melalui tahap-tahapan. Yang pertama tadi saya hikmah dan perseleraan. Kemudian berkaitan dengan informasi, laporan, pengaduan yang disampaikan kepada KPK, ini jumlahnya memang cukup banyak, tetapi kami pastikan bahwa semua laporan itu pasti akan ditelaah. Nah, berapa lama? Tentu kami selektif. Terhadap permasalahan-permasalahan yang menonjol, pasti kami prioritaskan. Kemudian yang berkaitan dengan cukup urusan APIP, cukup urusan inspektorat, atau mungkin perlu pembinaan dari APH yang lain, itu kami pasti limpahkan kepada pihak-pihak tertentu. Ini pun juga tidak kami lepas. Pasti ada pendampingan, pasti ada laporan dan pengecekan sudah sejauh mana tindak lanjut dari pelimpahan laporan yang bersifat pencegahan tersebut kepada kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Ini juga sifatnya untuk memberikan penguatan. Terakhir, tadi disampaikan harapan terkait penanganan perkara, sekali lagi kami tetap mempedomani pasal 5, wewenang KPK untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini merupakan kasus yang lama sebelumnya adalah pimpinan yang sebelumnya sudah melakukan proses atau expose, tapi pimpinan yang baru tetap melakukan pendalaman, ya, dengan harapan sekali lagi bahwa proses tersebut tidak ada muatan politisnya, semuanya berdasarkan pembuktian, semuanya berdasarkan hasil keterangan dan pemeriksaan, dan juga tidak berpengaruh dengan sosial media atau opini-opini yang berkembang di masyarakat. Jika diizinkan, mungkin ada pimpinan lain mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Pertama, saya menambahkan bahwa upaya di Makassar itu kita sudah lakukan secara koordinasi supaya datang, jadi pimpinan juga memantau itu jangan sampai masuk rakernas. Tapi setelah ditunggu ternyata tidak hadir, akhirnya yang jam 3.10 tadi penyidik KPK mendatangi hotel. Tapi upaya pendekatan di awal sudah dilakukan. Kedua, menanggapi Pak Rudianto, saya pastikan Pak, pimpinan pastikan KPK tidak ada kepentingan selain penegakan hukum. Jadi kalau misalnya ada dugaan, ini karena Nasdem lagi raker, tidak ada, sama sekali tidak Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK juga tidak menebar jala Pak. Terus semua kita sari pindah Pak. Semua pasti ada dasarnya, dimulai dari adanya laporan dari masyarakat. Dan itu pun tidak langsung menyebut, oh ini bupati, enggak. Jadi ada proses pengadaan yang diduga ada pengondisian dan ada suap di sana. Jadi serangkaian tindakan ini penyelidikan sudah kita lakukan, bukan kemudian dalam peristiwa di hari itu Pak. Prosesnya sudah panjang diikuti. Nah itu bukan bentuk pencegahan Pak, pencegahan sudah kita lakukan secara masif kan, pendidikan, penyuluhan, perbaikan sistem monitoring sudah kita lakukan gitu. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi, kita sudah saksikan rapat perdebatan panas antara Ahmad Saroni teman-teman dengan juga ini KPK terkait OTT, operasi tangkap tangan yang diminta Ahmad Saroni harus konfirmasi dulu. Harus konfirmasi dulu ke ketua partai. Jadi intinya ini memang ada upaya pelemahan KPK, upaya-upaya perintangan penyelidikan juga sudah terus dilakukan. Salah satunya mungkin kalau dulu itu sembunyi-sembunyi melemahkan KPK, tapi sekarang sudah terang-terangan. KPK mau gimana lagi memberantas korupsi kalau misalnya mau melakukan penangkapan saja harus konfirmasi dulu. Lah kok bisa ya? Ini ada pejabat yang seperti ini. Gimana nih Pak Prabowo? Layaknya ini langsung saja dicopot, dipecat lah. Jangan sampai menyebar ke pejabat-pejabat yang lain. Nanti ada yang protes. Lah mau nangkap saya, kalian harus konfirmasi dulu dong ke ketua partai saya. Kok bisa ya kayak gitu?
Gimana nih menurut kalian teman-teman? Punya pendapat yang lain kah? Atau mungkin setuju dengan statement saya barusan? Tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusikan. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.